untuk menyikat waktu kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah di KBRI Muscat Oman ini yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan para pendengar di Indonesia baik di Ma'had Ibnu Hajar, mudah-mudahan masih pada melek dan mendengarkan, walaupun diduga kuat sudah pada tewas. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, mungkin ada yang masih mengikuti kajian ini, dan mungkin sudah ada yang terkalahkan oleh rasa kantuk karena di Indonesia sekarang sudah jam 11 kurang 10 menit. Di kita sekarang masih jam 8 kurang 10 menit. Sudah 5 poin tadi, kita lanjutkan poin yang ke-6. Poin ke-6 dari keuntungan akhlak adalah akhlak itu akan membuat timbangan kebaikan kita di akhirat jauh lebih berat. Bahkan itulah yang terberat dibanding amalan-amalan lainnya. Kita tahu di akhirat nanti ada timbangan. Dan wajib kita meyakini. Karena dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari akhirat itu hak. Benar. Pasti adanya. Apa yang ditimbang? Syekh Al-Hakami di dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul menjelaskan ada 3 hal yang ditimbang dari diri kita. Yang pertama adalah pahala dari amal-amal baik kita. Karena pahala amal-amal baik kita itu nanti akan menjelma. Jadi apa menjelmanya? Tidak dijelaskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, kullu thawabi a'mal ibad mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amal-amal hamba itu akan berwujud di akhirat nanti, pada hari kiamat. Lalu itu yang akan ditimbang. Kedua, yang akan ditimbang juga buku catatan amal. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Allah membentangkan 99 jilid buku di hadapan seorang hamba. Di sini sahih riwayat Bukhari. 99 jilid buku itu berisi daftar kesalahan dia, yang satu bukunya besarnya sejauh mata memandang. Satu bukunya segede itu, ada 99 jilid buku. Isinya apa? Daftar kesalahan. Lalu oleh Allah ditanyakan kepada hamba itu, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Apakah kamu mengakui dosamu ini di hari ini? Dia jawab, bala. Iya, saya mengakui. Terus semua dosa disodorkan dan diakui. Sampai ketika hamba itu mengakui semua dosanya dan meyakini dirinya akan binasa kena azab, lalu Allah bertanya, a'indaka udhrun aw hasanah? Apakah kamu punya uzur atau punya kebaikan yang bisa menghapus semua dosamu itu? Dia bilang tidak. Kata Allah, bala, inna laka indana hasanah. Ya, menurut kami engkau punya satu kebaikan.
fa akhraja lahu al-bitaqah fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dikeluarkanlah bagi orang itu sebuah kartu yang di dalamnya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disimpanlah kartu itu di satu daun timbangan, apa istilahnya? Kalau timbangan kan ada dua, satu nyimpan batunya, satu nyimpan barang yang ditimbangnya. Itu tempat nyimpan yang ditimbangnya apa namanya? Apa timbangan? Titik-titik timbangan. Anak timbangan tuh ininya ya. Batunya itu. Anak timbangan apa daun timbangan ya? Daun timbangan, udah sepakati aja daun timbangan. Jadi disimpanlah kartu itu di satu daun timbangan dan 99 jilid buku di daun timbangan yang lain. Tadi 99 jilid buku itu tebal dan besar. Kartu kecil, tapi kartu kecil itu berisi la ilaha illallah. Tauhid. Ditimbang ternyata lebih berat kepada kartu. Hadis ini memberi penjelasan bahwa salah satu yang ditimbang adalah buku catatan amal. Stressing kita bukan di sini, ini masih pintas saja untuk menjelaskan. Dan yang ketiga, yang ditimbang dari diri seorang hamba adalah badannya, fisiknya. Lebih berat badannya, itu lebih bagus. Pak gendut-gendut aja gitu mah ya. Tapi ada tapinya, berat atau ringannya timbangan badan seorang hamba di akhirat tidak ditentukan oleh bobot badan dia di dunia. Walaupun ceking, kering, kurus, gitu ya. Timbangannya ketika di kilo itu cuma 40 kilo. Tapi kalau badan yang kering kerontang seperti itu dipakai ibadah, amal soleh, kebaikan, diisi tauhid, itu akan berat. Sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik suatu saat, Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon kurma. Nabi SAW dan para sahabat melihat. Dan semuanya merasa kaget melihat kecilnya ukuran betis, kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kecil sekali. Kekagetan mereka menunjukkan bahwa ukuran kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu di bawah standar rata-rata betis manusia yang normal. Ini kecil. Kaget semuanya. Melihat itu Nabi SAW bersabda, "Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, innahuma la'athqalu minal uhud indallahi yaumal qiyamah," atau kama qala sallallahu. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud pada timbangan di sisi Allah di akhirat nanti. Jadi walaupun kecil itu lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa salah satu yang ditimbang dari diri manusia adalah fisiknya. Tapi berat atau ringannya itu tergantung iman dan amal. Sebaliknya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan, la ya'tir rajulul 'azimus samin. Akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki besar dan gemuk pada hari kiamat. Tapi ketika ditimbang, bobot badannya tidak melebihi berat sehelai sayap dari seekor nyamuk. Sayap ekor nyamuk ada 1 kilo. Wah, jangankan 1 kilo atuh. Timbangan itu nggak akan bergerak sedikit pun. Walaupun sekarung. Oh, kalau sekarung mungkin ada 1 kilo ya. Jangankan sayapnya dengan nyamuk-nyamuknya sekalian ditimbang, nggak bergerak itu timbangan. Saking apanya? Ringan. Secara fisik orang tadi besar, tinggi yang apabila ditimbang di dunia mungkin sekintal lebih.
Tapi karena tidak dipakai iman, amal soleh, ibadah, kebaikan, itu nggak ada bobotnya sama sekali. Lebih berat sehelai sayap dari seekor nyamuk. Nah pokoknya itulah 3 yang ditimbang. Kalau kebaikan lebih berat kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikan, ada tapi ringan, berarti dosanya yang lebih berat, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Induknya ummuhu, ibunya itu hawiyah, maksudnya tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Jadi selamat atau tidaknya seorang hamba pada hari kiamat sangat ditentukan lebih berat kemana amalnya, baik ataukah buruk. Kalau buruk celaka, kalau baik selamat dan dia tidak akan ke neraka walaupun ada dosanya. Lalu dosanya dikemanakan? Terhapus oleh sebagian dari kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan timbangan kita sangat-sangat berat adalah akhlak yang mulia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini memang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu amalan apapun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berbuat keji dan kasar. Jadi hadis ini dengan jelas menerangkan akhlak yang baik itu membuat timbangan amal kebaikan kita akan tambah berat. Bahkan itu yang terberat. Inilah poin yang ke-6 tentang keuntungan akhlak. Ketujuh, akhlak yang baik penyebab terbesar masuknya seseorang ke dalam surga. Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, "Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallahu wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqala al-fam wal faraj." Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab 2. Pertama, takwa kepada Allah. 2, akhlak yang baik. Beliau juga ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab 2 juga. Al-fam wal faraj. Mulut dan faraj. Mulut ini Masya Allah bentuknya kecil, lembek, tapi efek yang ditimbulkannya dahsyat, luar biasa. Semua permasalahan yang terjadi di dunia rata-rata akibat mulut nih. Orang berantem. Itu biasa karena mulut dan dengan mulut juga. Kalau di Arab ya. Biasa, wah omongan mulut gitu. Pak pinter-pinter ngomong. Dan yang kedua dengan faraj. Dengan cara berzina waliyadzubillah. Jadi 2 penyebab masuk surga, 2 penyebab masuk neraka. Penyebab masuk surga takwa dan akhlak, penyebab masuk neraka juga keburukan akhlak, yaitu mulut dan faraj. Dua-duanya keburukan akhlak. Ini hadis yang menjelaskan akhlak merupakan penyebab terbesar masuknya seorang ke dalam surga.
Diperjelas dengan sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini memang sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Nabi SAW bersabda. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaminkan oleh kalian 6 perkara kepadaku dari diri kalian, aku jamin kalian dengan surga. Siapa yang mau memperoleh jaminan surga, jaminkan 6 perkara ini kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, usduqu idza haddatstum, jujurlah kalian bila kalian berbicara. 1 tuh. 2, wa aufu idza wa'adtum, penuhi oleh kalian bila kalian berjanji. 3, wa addu idza tumintum, dan laksanakan bila kalian diamanati. Laksanakan amanat itu. 4, wahfadhu furujakum, pelihara farajmu. Memelihara faraj ini ada 2. Pertama, memelihara faraj dari zina. Kedua, memelihara faraj dari pandangan orang. Jangan dilihat-liatin gitu. Itu yang keberapa? 4 ya. 5, wa ghaddu absarakum. Ini susah nih. Di Oman agak mending, di Indonesia susah banget. Tundukkan pandanganmu. Gitu ya. Kenapa di Oman agak mudah? Sebab para wanitanya lebih banyak yang tertutupnya. Tapi kalau di Indonesia lebih banyak yang terbukanya tuh. Mau ngaji, ikhwan akhwat gitu ya. Ke masjid, naik angkot. Matanya itu sudah bersih duluan. Cuci mata. Bingung dia, mau melihat ke depan, di depan ada aurat yang terbuka. Lihat ke kiri, perempuan juga. Lihat ke kanan, perempuan juga. Nengadah terus, pegal. Merem, takut kelewat. Pakai taksi, jebol. Bingung. Itu pertanyaan mereka, Ustaz. Kita ini mau ngaji ke sini, membersihkan hati, membersihkan diri dari dosa, meraih pahala. Tapi pas pergi, pas pulang dosa melulu katanya. Loh kenapa dosa? Bayangkan di angkot Ustaz. Saya bilang pilih-pilih angkotnya. Nggak bisa pilih-pilih angkot. Sekarang angkot kosong. Begitu kita naik 100 meter kemudian perempuan naik. Dan perempuan sekarang di Indonesia pakai pakaian pakai kaos yang pendek, yang tidak menutupi udel, dan celana yang juga tidak menutupi udel. Jadi udahnya kebuka. Dan itu sudah trendy. Seperti itu. Bayangkan, gimana kita harus merem? Ya merem aja, saya bilang. Mau nunduk, tambah terbuka, tambah kelihatan. Mau menengadah, gitu ya. Dan seterusnya. Tundukkan pandangan. Itu yang 5. Dan yang 6, waqafu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Menahan tangan, artinya tidak menyakiti orang, tidak memukul, tidak menunjuk, dan seterusnya. Menunjuk dalam konteks menghina, dan sejenisnya. Coba lihat siapa orang yang mampu menjamin ke-6 hal ini, dijamin surga. Kalau kita lihat ke-6-6-nya seluruhnya menyangkut akhlak. Pertama tadi jujur ketika bicara, itu akhlak. Kedua menepati janji, itu juga akhlak. Ketiga melaksanakan amanah, itu juga akhlak. Keempat memelihara faraj, itu juga akhlak. Kelima menundukkan pandangan, itu juga akhlak. Dan terakhir menahan diri dari menyakiti orang lain, itu juga akhlak. Siapa yang mampu menjamin ke-6 poin akhlak ini, aku jamin dia dengan surga. Walhasil kalau kita rinci satu-satu sampai belasan atau puluhan poin,
tentang keutamaan akhlak, maka pengajian tentang akhlak ini hanya membahas beberapa keutamaan akhlak. Itu pun nggak cukup waktu 2 jam untuk membahas seluruhnya. Tapi poin yang harus kita bahas bukan hanya itu. Ada yang penting-penting lain yang harus kita bahas. Oleh karena itu ke berapa? 6 apa 7 poin tadi cukup bagi kita untuk menjelaskan akhlak ini begitu menggiurkan. Akhlak ini begitu kata orang Sunda mah pikabitaeun. Tadi menggiurkan. Akhlak ini begitu bikin ngiler. Karena keutamaan yang sangat banyak bagi kita, maka mengetahui semua keutamaan akhlak tadi, kita akan terdorong untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia. Sebaliknya, orang yang akhlaknya buruk berbahaya itu. Apa sih bahayanya? Tadi beberapa poin sudah dijelaskan. Pertama, dibenci oleh Allah. Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk, gitu kan? Sudah dijelaskan tadi. Kedua juga sudah diisyaratkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang berakhlak buruk tadi. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah SAW, dan jauh kedudukannya dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Nah, dan yang lebih mengerikan, nah ini nih. Akhlak yang buruk bisa menggugurkan pahala-pahala kebaikan kita dan meraih dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Pahala gugur habis, dosa nambah. Inilah yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam disebut orang yang bangkrut di akhirat. Coba lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat berani nggak menjawab pertanyaan ini? Berani. Kenapa? Karena menyangka ini urusan duniawi, bukan urusan agama. Karena istilah bangkrut adalah istilah di dunia bisnis, di dunia perniagaan, di dunia perdagangan, jual beli gitu ya. Kata para sahabat, al-muflisu man la mata'alahu malalahu wala mata'. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Kalau di Bandung itu disebutnya modiste. Modal ledis becus henteu. Modal ledis itu modalnya habis. Bisa enggak gitu. Nih dikasih 5 juta dagang. Bukannya untung, malah modalnya juga habis. Itu modiste, itu bangkrut. Itu bahasa Arab atau bahasa hadisnya muflis. Kata Nabi SAW bukan itu. Beliau menyatakan innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, saum, zakat dan semua kebaikannya. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mencela si anu, pernah menuduh si anu, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, pernah mengalirkan darah orang lain, memukul orang lain, pokoknya zalim kepada orang lain. Dan itu semua keburukan akhlak. Berakhlak buruk. Akhlak yang buruk itu bagaimanapun akan mendolimi orang lain. Coba mana akhlak buruk yang tidak berupa kezaliman kepada orang lain. Umpamanya, habis makan apa? Makan lepet. Saya jamin orang sini akan bisa mengucapkannya dengan benar. Lepet.
Orang Malaysia nggak bisa bilang lepet. Nggak ada huruf e selain di Sunda itu. Lepet itu tahu nggak? Semacam lontong tapi lebih besar. Nah, habis makan lepet, kulitnya yang terdiri dari daun pisang ya, buang begitu saja. Itu akhlak yang buruk kan. Merugikan orang lain nggak? Jelas merugikan orang lain. Bikin lingkungan jadi kotor, terus penyakit, nggak nyaman. Jelas itu berupa kezaliman. Pokoknya semua akhlak yang buruk itu kezaliman kepada orang lain. Dan kata Nabi SAW, orang tadi yang mencela orang lain, memukul orang lain, menghina, menuduh, dan seterusnya, semua kezalimannya tidak terbalas di dunia. Maka orang yang pernah dipukul ngambil pahala dari orang yang mukul. Orang yang pernah dihina ngambil pahala dari orang yang menghina. Orang yang pernah menuduh, memfitnah, menggibahi ngambil pahala. Terus begitu. Makin banyak kezalimannya, pahala yang diambil makin banyak. Lama-lama habis. Setelah pahala semua habis diambilin oleh orang-orang yang pernah dizaliminya. Tapi kezalimannya masih ada yang tersisa yang belum terbayar. Apa akibatnya? Dosa orang yang dizalimi diambil, dioverkan, ditimpakan, dibebankan kepada orang yang zalim tadi. Tuh. Pahala habis, dosa nambah. Dengan jumlah yang besar. Itu yang bangkrut. Oleh karena itulah, maka kezaliman yang berupa keburukan akhlak menghancurkan pahala kebaikan kita dan menambah dosa kita. Oleh karena itu kemarin tuh sudah disinggung sepintas kiat menghadapi cobaan hidup. Di antara cobaan hidup yang umumnya teralami oleh orang adalah kezaliman orang lain kepada kita. Kita difitnah, kita digibahi, kita dijelek-jelekan, kita dihina, pokoknya dipojokkan gitu kan. Mau ngebalas, nggak berani. Sakit hati, nangis gitu kan. Kenapa dia sakit hati dan nangis? Karena dia tidak tahu sebenarnya dia beruntung. Sebenarnya orang itu telah melakukan kebaikan yang besar kepada kita. Karena dengan dia menghina kita, mendolimi kita, menggibahi kita, itu sama dengan, nih pahala dari saya kasih ke kamu, sini dosa kamu saya ambil. Kan begitu ya? Mau nggak kita dikasih pahala dan dosa kita diambil? Siapa yang nggak mau? Mau banget. Terus kalau memang dengan cara digibahi, dihina, dijelek-jelekan, berarti pahala kita diberikan ke kita, pahala dia diberikan ke kita, dosa kita diambil, apa yang harus menjadi alasan kita sakit hati dan kecewa? Nggak ada kan? Malah tantang. Oh silahkan, jelek-jelekan saya silahkan, saya senang. Tanpa harus beramal, pahala saya nambah. Tanpa harus tobat, pahala saya berkurang. Tapi kan orang jahat itu harus dibalas. Sudah terbalas langsung. Apa balasannya? Pahalanya berkurang, dosanya nambah. Otomatis sudah terbalas. Makanya begitu kita mendengar si Anu menghina kita. Si Anu menjelek-jelekan kita. Pahala nambah tanpa harus beramal. Dan dosa itu langsung ditransfer ke sana. Tanpa harus diproses. Kalau kita transfer pulsa, transfer uang kan ada proses itu. Kalau sinyalnya terganggu, kadang-kadang gagal gitu kan. Maaf, transaksi Anda gagal gitu. Transfer uang kan sekarang nggak perlu ke bank. Cukup sambil baring-baring atau sambil duduk di WC juga bisa transfer. Sekarang gitu. Transfer pahala dan dosa lebih mudah dan lebih praktis. Sambil merem juga bisa. Dengan cara ghibah tadi. Zalim tadi, menghina tadi, kitanya dihina. Oh, untung itu.
Berdasarkan hal itulah maka karena kezaliman merupakan akhlak yang baik, akhlak yang buruk, dan kezaliman itu ternyata menghancurkan pahala kebaikan kita, maka salah satu bahaya dari keburukan akhlak adalah gugurnya, habisnya pahala-pahala kita dan nambahnya dosa-dosa kita. Walhasil setelah kita mengetahui keuntungan dari akhlak dan kerugian dari akhlak, keuntungan akhlak yang baik dan kerugian akhlak yang buruk, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita mengusahakan untuk memiliki akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan saya ke akhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa menunjuki saya ke akhlak yang baik selain Engkau. Dan palingkan saya dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan saya dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, hawa nafsu dan penyakit. Nabi saja berlindung kepada Allah seperti itu, apalagi kita. Ini muqaddimah tentang masalah akhlak. Akhlak itu amat sangat penting karena apa? Karena akhlak yang baik memberikan keuntungan yang sangat besar dan akhlak yang buruk memberikan kerugian yang sangat besar sampai-sampai kita menjadi bangkrut. Nah, itu muqaddimah poin pertama. Poin kedua, timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita memiliki akhlak yang baik? Itu ya. Jawabnya, perkuat iman, perhebat ibadah. Karena apa? Karena akhlak yang baik tadi sudah disinggung, indikator keimanan. Mulianya akhlak itu sinergi dengan kuatnya iman. Maka untuk memiliki akhlak yang baik, perkuat iman dan permantap ibadah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih menjelaskan keterkaitan yang kuat antara akidah dengan akhlak dan ibadah dengan akhlak. Coba perhatikan. Umpamanya sebuah ayat yang menjelaskan bahwa keburukan akhlak merupakan indikator dari rusaknya akidah orang tersebut. Coba lihat sebuah surat pendek yang pasti semua yang ada di sini hafal. Kalau ada yang nggak hafal, kebangetan itu. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Coba lihat. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mendustakan agama? Saya tanya, urusan mendustakan agama, urusan akidah atau urusan akhlak? Akidah. Keyakinan agama didustakan gitu kan? Itu urusan akidah. Penyimpangan di bidang akidah. Dan penyimpangannya sangat prinsip, sangat fundamental. Mendustakan agama itu bukan kecil loh. Gede dosanya. Perkaranya besar. Ini penyimpangan akidah. Dan ketika menjelaskan ciri-ciri orang yang akidahnya menyimpang berupa pengingkaran terhadap agama atau mendustakan agama, Allah menjelaskan ciri-cirinya dalam bentuk keburukan akhlak. Kata Allah, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Ini akhlak. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini juga akhlak.
Jadi ayat juga sudah mengisyaratkan kesalahan atau penyimpangan dalam masalah akidah diindikasikan oleh keburukan akhlak. Akidahnya rusak, akhlaknya buruk. Tuh kata Allah, orang yang mendustakan agama, ini kan masalah akidah, adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Oh, akhlaknya buruk. Kalau akhlaknya buruk berarti akidahnya rusak. Ini ayat yang pertama. Kedua, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla membandingkan atau mengkiaskan, menganalogikan sebuah amalan buruk dengan sebuah penyimpangan dalam masalah akidah. Contohnya, ketika seseorang memberi bantuan kepada orang lain. Itu bagus apa tidak? Bagus. Tapi setelah memberi, dia mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang yang diberi. Sambil memberi, nih dasar kamu pemalas, itu nggak mau kerja, nih makan sampai kenyang, sampai buncit itu perut sampai meledak umpamanya. Seperti itu. Itu akhlak buruk. Itu adalah akhlak yang buruk. Iya, silakan ada pengumuman terlebih dahulu dari panitia sedikit ya. Ada pengumuman sedikit, ada mobil Nissan Altima yang menghalangi rumah orang Arab katanya di 6075. Masih. Kita lanjutkan. Akhlak yang buruk salah satunya memberi tapi menyakiti. Sudah diberi gitu ya. Ketika ketemu diungkit. Kamu kan kemarin saya beri ya uang 1 real. Lumayan tuh gitu ya. Besoknya ketemu, gimana 1 real saya kemarin, enak enggak? Lusanya ketemu lagi. Masih ingat kan uang 1 real dari saya? Oh, itu dapatnya enggak mudah, itu susah itu. Kamu enak-enak aja cuma nadahkan tangan umpama. Itu kan menyakiti ya. Itu bisa menggugurkan apa? Pahala, bahkan melahirkan dosa. Itu namanya al-mannan. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim." Ada 3 golongan manusia yang oleh Allah tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, salah satunya adalah al-mannan. Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Dosanya gugur, dia diazab dengan 4 macam sanksi tadi. Nggak diajak bicara, nggak diperhatikan, nggak dibersihkan, dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-mannan ini akhlak yang buruk. Oleh Allah, akhlak buruk seperti itu disamakan dengan riya. Riya itu tadi kemarin dijelaskan syirik kecil. Dan riya termasuk penyimpangan di bidang akidah, bukan akhlak. Secara akhlak, dia umpamanya tidak diketahui oleh orang lain. Ya dianggap buruk karena tidak diketahui bahwa orang itu riya gitu ya. Padahal dia riya. Umpamanya dia sholat. Khusyuk gitu ya. Khusyuk. Padahal dalam hatinya agar mudah-mudahan kalau khusyuk di hadapan orang ada yang ngulung mantu umpamanya. Dipuji. Itu riya. Hanya dia yang tahu bahwa dia riya. Orang lain tahu nggak bahwa dia riya? Nggak tahu. Jadi ini bukan akhlak. Riya dalam ibadah, riya dalam sholat bukan akhlak. Karena orang lain nggak tahu. Orang lain senang, aduh itu orang khusyuk banget sholatnya dan rajin banget. Orang-orang memuji. Jadi riya ini penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid. Disebutnya syirik kecil. Dan syirik itu penyimpangan tauhid.
Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain disamakan dengan riya. Riya penyimpangan tauhid dan mengungkit-ungkit pemberian itu penyimpangan di bidang akhlak. Disamakan oleh Allah. Coba lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Coba lihat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan al-manni wal adha. Al-manni itu menyakiti orang yang diberi dengan ucapan, al-adha itu menyakiti dengan perbuatan, dengan sikap. Seperti ngasih tapi dilempar. Nih umpamanya. Itu kan menyakiti. Jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan al-manni wal adha sama seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu urusan akidah. Berinfak dengan riya juga itu urusan akidah. Nah, itu disamakan dengan orang yang memberi tapi menyakiti. Dan itu akhlak. Ini menunjukkan bahwa keburukan akhlak merupakan indikasi dari buruknya akidah dia. Oleh karena itu tadi sudah saya ungkap, Nabi SAW selalu dan sering mengaitkan antara akidah dengan akhlak. Suatu saat Nabi bersabda, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Ya diulang 3 kali, ya diawali dengan sumpah. Para sahabat bertanya, Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Beliau menjawab, Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Oh, orang yang suka ngeganggu tetangga. Itu tidak beriman. Mengganggu tetangga urusan apa? Akhlak. Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu menunjukkan, kata Nabi, demi Allah dia tidak beriman. 3 kali menyatakan begitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan berkata yang baik, atau diam. Jadi berkaitan erat antara akidah dengan akhlak. Karena itulah maka apabila kita ingin memiliki akhlak yang mulia, permantap akidah. Perdalam iman, kuatkan tauhid, luruskan keyakinan kita, maka buah dari hebatnya akidah, tauhid dan iman melahirkan kemuliaan akhlak. Demikian juga ibadah. Apapun ibadahnya, ya sholat, ya haji, ya zakat, ya saum, semuanya punya kontribusi terhadap kemuliaan akhlak. Coba lihat ayat yang menjelaskan tentang salah satu efek positif sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jaminan akan bahagia kepada orang yang sholatnya khusyuk. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Nah, terus efek dari kehusyuan dalam sholat, efek dari sholat yang khusyuk yang dijamin dengan kebahagiaan tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama kedua itu, efek positifnya orang itu setelah sholatnya akhlaknya pasti mulia. Tidak akan berbuat keji, tidak akan berbuat mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai
wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ini menunjukkan buah dari salat, keburukan akhlak akan terhapus, diganti dengan kemuliaan akhlak. Sehingga apabila seorang salat tapi akhlaknya tetap bejat, menunjukkan dia lalai dalam salatnya. Allah berfirman dengan nada ancaman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang-orang yang salat. Wail itu wadin finari jahannam. Lembah di neraka jahanam. Neraka jahanam itu yang paling hebat siksanya bagian mananya? Bagian dasarnya. Kalau lembah adanya di atas apa di dasar? Lebih bawah daripada dasar ya. Lembah itu bagian yang apa? Yang menjorok ke bawahnya itu lembah. Oleh karena itu, wail itu bagian yang paling rendah di neraka jahanam, otomatis yang paling dahsyat siksanya. Itu diperuntukkan bagi orang yang sholat. Tapi yang sholat bagaimana? Alladzina hum an, bukan fi. An sholatihim sahun. Kalau tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Kalau ini an. Apa bedanya? Makanya berkata para ulama, Syekh Al-Utsaimin menyatakan, para ulama berkata, alhamdulillahilladzi lam yaqul fi salatihim sahun wa innama huwa yaqul an salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang tidak berfirman di dalam suratnya, dalam ayatnya fi salatihim sahun, tapi an salatihim sahun. Apa bedanya? Kalau fi berarti selama sholatnya lalai dia. Kalau an, lalai itu seusai sholat, dia lalai dari tujuan utama sholat, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga mungkin ada orang yang di dalam sholatnya kadar kekhusyuannya kurang, tapi aplikasi sholat di luar sholatnya itu bagus. Dia tidak keji, tidak munkar. Jadi, alladzina hum an sholatihim sahun maknanya orang-orang yang lalai dari tujuan sholat setelah sholatnya. Sebelum sholat dia berdusta. Setelah sholat tetap berdusta. Sebelum sholat dia tukang ngegosip. Seusai sholat jadi tambah jago ngegosipnya. Nah itu yang an sholatihim sahun. Sebelum sholat dia keji dan mungkar, setelah sholat dia keji dan mungkar. Walhasil, ayat ini mengisyaratkan bahwa sholat yang bagus, yang khusyuk, melahirkan kemuliaan akhlak. Tidak keji dan tidak mungkar. Keji dan mungkar dua-duanya keburukan akhlak. Apa beda keji dengan mungkar? Kalau keji adalah perbuatan dosa yang hanya merugikan diri kita sendiri, tapi tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya mabuk. Orang lain nggak rugi dengan mabuk dia, tapi dia yang rugi. Berzina. Orang lain nggak rugi dengan perzinahannya, tapi dia rugi. Judi. Dia rugi, tapi orang lain nggak rugi. Kalau mungkar, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Seperti maling. Seperti umpamanya merampas, merampok, membunuh. Itu mungkar. Makanya karena mungkar itu merugikan orang lain harus dicegah. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf nahi fahsya. Nggak ada. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang keji, enggak ada, tapi dari yang mungkar, karena yang mungkar itu merugikan orang, harus cegah. Nah, kalau sebuah perbuatan ia merugikan diri sendiri, ia merugikan orang lain, berarti itu
ya fahsya, ya mungkar. Coba kasih contoh yang fahsya juga mungkar apa? Barangkali di antara bapak-bapak terutama ada tuh yang masih melakukan. Ya diri sendiri rugi, ya orang lain rugi. Oh, merokok, bener. Emang merokok merugikan diri sendiri gitu? Apa ruginya merokok untuk diri sendiri? Habis duit? Enggak, itu mah jajan juga habis duit. Jelas merusak kesehatan. Entah berapa ribu katanya penyakit yang ditimbulkan dari rokok. Itu hasil penelitian. Para dokter juga enggak mengingkari walaupun mereka masih ngerokok, tapi mereka juga tahu itu jelek. Sampai-sampai pemerintah dimanapun mewajibkan perusahaan rokok untuk menuliskan efek buruk dari rokok. Merokok dapat begini gitu ya. Tapi masih aja demen orang. Saya tanya, merugikan orang lain juga enggak? Jelas merugikan orang. Apalagi katanya perokok pasif lebih rentan, lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ada makanan yang kalau dimakan bau. Kalau bawang, kalau di kita pete atau jengkol. Nabi SAW melarang keras, siapa yang makan bawang jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Apakah itu artinya makan bawang atau pete atau jengkol makruh? Tidak makruh, mubah. Kecuali kalau pas mau ke masjid, nah itu baru makruh. Tapi kalau enggak mau ke masjid, halal dan mubah. Karena bau yang ditimbulkan. Terus, kenapa yang membuat mereka itu juga dimakruhkan? Karena mengganggu para malaikat. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Para malaikat itu merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia akan terganggu dengan hal itu. Kalau manusia terganggu dengan itu, malaikat juga terganggu. Nah, bau pete itu manusia terganggu. Malaikat juga begitu. Kemarin tuh Ramadan tuh di masjid saya dibahas dalam daurah sebuah kitab yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah. Di sana dijelaskan kiat-kiat meraih kekhusyuan. Salah satunya sebelum salat gosok gigi dulu. Kenapa? Karena di sana ada hadis orang yang membaca ayat di dalam salat, mulut malaikat bersentuhan dengan mulut orang itu dan setiap ayat ditelan oleh malaikat. Bayangkan kalau yang bacanya bau pete. Kasihan malaikatnya. Sekarang kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebelum datang ke sini semua di rumahnya makan pete dan jengkol. Datang ke sini. Kira-kira ruangan ini bau pete, bau jengkol enggak? Enggak. Enggak tahu kalau nguap bareng ya. Tapi kayaknya enggak juga. Tapi coba di ruangan sini ada satu orang aja di pojok ngerokok. Asapnya itu kecium ke semua orang yang ada di ruangan ini. Pertama kecium bau. Kedua nempel baunya tuh di pakaian, di wajah gitu ya. Ketiga keisep ke paru-paru, nempel tuh penyakitnya di paru-paru. Oleh karena itu, merokok itu karena merugikan diri sendiri dan orang lain, berarti dia masuk apa? Ya keji, ya mungkar. Coba setelah sejelas itu masa mau dimakan juga tuh rokok ya. Mau dimakan juga itu rokok ya. Itu dengan sholat mestinya terhapus. Karena itu keburukan akhlak. Coba lihat lagi selain sholat. Bahkan di dalam sholat. Bukan di luar sholat. Di dalam sholat, Nabi SAW melarang mewanti-wanti
mengganggu orang lain dengan sholatnya. Apa bisa sholat mengganggu orang lain? Bisa. Dengan cara bacaannya dikeraskan. Tahajud umpama di kirinya ada orang yang lagi tidur, lalu dikeraskan. Orang itu terganggu. Nggak boleh. Atau dua-duanya sholat, ini sholat. Dua-duanya saling mengeraskan suara. Masing-masing saling mengganggu. Diharamkan. Kata Nabi SAW, ketika beliau melihat para sahabat sholat masing-masing dengan suara yang dikeraskan, la yajhar ba'dukum ala ba'din fatu'dul mu'minin. Jangan sebagian kalian mengeraskan suara kepada sebagian lain, lalu kalian menyakiti orang-orang mukmin di sekitar kalian. Di dalam sholatnya aja nggak boleh menyakiti. Walaupun mengganggu atau menyakitinya itu hanya dalam bentuk apa? Ribut. Mengganggu dengan bacaannya kepada orang lain. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Hadis yang barusan sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dan juga yang lain-lain. Jadi salat mendidik orang untuk memiliki akhlak yang mulia. Kalau salatnya benar, maka dia tidak akan lagi berbuat keji dan berbuat mungkar. Demikian juga saum, demikian juga haji, seluruhnya bermuara kepada kemuliaan akhlak. Coba, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang saum, kata beliau, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab, fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim. Apabila salah seorang di antara kalian sedang saum, jangan berbuat rafas, jangan berbuat fasik, jangan berbuat sakhab. Rafas itu bicara bertindak yang porno. Tidak boleh, karena itu keburukan akhlak. Tidak boleh mendolimi orang, tidak boleh berbuat fasik. Bedanya mendolimi itu merugikan orang lain, kalau fasik hanya merugikan diri sendiri. Itu istilah lain dari keji dan mungkar tadi. Selama saum tidak boleh seperti itu. Sehingga apabila saumnya disertai dengan keburukan akhlak, ditolak itu saum. Malam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'u ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan sia-sia, amalan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan dan minum yang dilakukannya selama saum. Ditolak. Jadi kalau saum masih berakhlak buruk, ditolak. Ini menunjukkan saum mendidik orang untuk berakhlak mulia. Lihat lagi haji. Allah menyatakan dalam Al-Baqarah 197, "Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa orang yang mau melakukan ibadah haji di bulan haji, janganlah dia berbuat rafas, jangan berbuat fasik, dan jangan berbuat jidal selama haji. Itu semua akhlak yang buruk. Selama haji nggak boleh berakhlak buruk. Sehingga ada iming-iming dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a qayyaumin waladathu ummuh. Siapa orang yang berhaji, selama hajinya dia tidak berbuat rafas, tidak berbuat fasik, dia akan kembali ke rumahnya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi lagi. Dosa-dosanya berguguran. Asal apa? Asal selama hajinya meninggalkan keburukan akhlak. Jadi coba lihat, sholat salah satu fungsinya menghindarkan keji dan mungkar. Memuliakan akhlak seusai sholatnya. Saum juga begitu, haji juga begitu. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah bermuara kepada kemuliaan akhlak. Semuanya mendidik orang untuk mengarah ke sana. Dan siapa orang yang melakukan ibadah baik sholat, saum atau haji ataupun zakat, tapi seusai itu akhlaknya tetap buruk, ibadah haji, ibadah saum, ibadah sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ibadah tidak melahirkan akhlak yang mulia, ditolak itu ibadah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keterkaitan yang erat antara ibadah dengan akhlak. Seerat
keterkaitan akidah dengan akhlak yang tadi sudah kita bahas. Oleh karena itu, untuk memiliki kemuliaan akhlak dari aspek batiniyah, perdalam akidah, permantap iman, luruskan tauhid, dan permantap juga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sana akan melahirkan dorongan kuat untuk memiliki akhlak yang mulia. Inilah poin yang kedua, ikhtiar batiniyah untuk memiliki akhlak yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu memperdalam akidah dan mempermantap ibadah. Sekarang apa yang menjadi ikhtiar lahiriah untuk memperoleh akhlak? Untuk menuju ke sana kita harus break dulu dengan tanya jawab. Sudah pada loyo. Ya, kita break dulu dengan tanya jawab. Nanti selesai menjawab 1, 2, sampai 10 pertanyaan. Barulah setelah itu waktunya habis. Silakan baik langsung atau lewat SMS ya. Alhamdulillah. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi pertanyaan saya tentang bahwa menurut Ustadz bahwa akhlak itu adalah cerminan dari akidah. Yang mau saya tanyakan ada 2 case. Kalau yang pertama adalah kita sering lihat orang yang ibadahnya kuat, kita lahirnya ibadahnya kuat tapi akhlak yang di luarnya kasar. Itu apa penyebabnya? Dan kita sering lihat seperti itu. Kita ngalamin sendiri waktu misalnya di haji, kita lihat ada orang-orang yang haji tapi juga menyakiti orang lain. Contohnya itu. Tapi yang saya mau tanyakan yang kedua sebenarnya yang lebih banyak adalah bahwa kita sering lihat teman-teman kita yang tidak seakidah dengan kita, tapi mempunyai akhlak yang sangat mulia gitu. Kalau itu memang logikanya adalah bukan logika. Kalau menurut Ustaz adalah akhlak itu adalah cerminan dari akidah, itu kayaknya nggak masuk ke situ. Gitu. Bagaimana orang akidahnya tidak benar, kok akhlaknya sangat baik. Terima kasih. Ya, kalau tadi akidah adalah cermin teraplikasi dalam akhlak, dianggap tidak masuk karena ada kasus tadi, mungkin nggak bisa memasukkannya. Kalau kita mampu memasukkan itu masuk. Gimana penjelasannya? Pertama, ada orang yang ibadahnya bagus, rajin, khusyuk, tapi kok akhlaknya kepada tetangga jelek gitu ya. Apa yang menjadi penyebab? Yang menjadi penyebab adalah kesalahan kita dalam menilai sholat orang itu. Kita hanya menilai dari satu sisi, yaitu sisi lahiriah. Lahiriah orang itu sholatnya rajin, gitu ya. Tapi kita tidak mengetahui aspek batiniah pertama, baik menyangkut keikhlasan ataupun kehusuan. Yang kedua aspek mutaba'ah. Mutaba'ah itu apakah tata cara sholatnya mengikuti tata cara sholat Rasul SAW atau tidak. Sebab inilah 2 syarat diterimanya amalan. Pertama, niatnya ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Satu dari 2 ini nggak terpenuhi, ditolak. Umpama ikhlas. Tidak ada, itu jelas. Kalau orang yang tidak ikhlas, ayat hadis banyak. Atau ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak mencontoh kepadaku, itu ditolak. Bahkan ayat mengancam. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Itu An-Nur ayat 63.
Kata Allah, hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan adab yang sangat pedih di akhirat. Nah, mungkin aspek ini tidak kita perhatikan alias luput dari perhatian kita. Dan Allah menampakkan ketidakditerimaan sholat orang itu dalam bentuk akhlaknya yang buruk. Ini yang pertama. Kedua, kita lihat contoh. Kenapa ada contoh orang yang secara lahiriah ibadahnya luar biasa, tapi orang itu atau makhluk itu su'ul khatimah. Maksud su'ul khatimah apa? Buruk di akhir hayat. Contoh pertama, iblis laknatullahi alaih. Iblis itu sebelum dia dilaknat, makhluk yang hebat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Melebihi kehebatan para malaikat. Nah, tapi kenapa oleh Allah disesatkan? Karena hanya Allah dan iblis yang tahu, yang lain nggak tahu. Di dalam hati iblis ada ketakaburan dengan kehebatan ibadah yang dilakukan. Ujub dengan kehebatan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan iblis sendiri. Malaikat nggak tahu. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ayat ketika Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat apa? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bika wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan khalifah yang akan merusak di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah, sedangkan kami sudah bertasbih mensucikanmu? Apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maknanya? Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Allah membongkar ketakaburan iblis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diciptakannya Adam, lalu malaikat dan iblis disuruh sujud. Malaikat yang selama ini sholatnya, ibadahnya, lempeng-lempeng aja langsung sujud. Nah, iblis yang ada ketakaburan, nanti dulu. Nggak mau dia. Terbongkar. Akhirnya sesat. Itu pertama. Kita nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Tapi Allah tahu. Pada lahirnya iblis hebat ibadahnya. Contoh kedua. Ada seorang rahib. Sampai ini dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Rahib ini dari kecil ibadah. Digoda oleh setan dengan godaan dahsyat. Tidak mau berhenti dari ibadahnya. Nah, tapi setan kan pinter. Ya. Akhirnya dicari cara lain. Seorang raja yang memiliki, ini ada dua versi. Pertama ada raja, yang kedua ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang akan perang tapi memiliki seorang adik perempuan. Ketika akan ditinggalkan, ini gimana adiknya ini? Ditinggalkan bahaya, dititipkan ke siapa? Akhirnya dicari orang tersoleh, rahib ini nih. Rahib, titip ini. Kata rahib, nggak mau. Ini perempuan, saya laki-laki. Kalau umpamanya rahib tidak menerima, ke siapa lagi? Kalau umpamanya dititipkan ke orang lalu diperkosa oleh orang itu karena rahib nggak menerima, coba siapa yang dosa? Akhirnya diterima sudah. Silakan kalian berangkat, adiknya kemudian diurus oleh rahib tapi beda rumah. Rahib di sini, itu di sana. Nggak serumah. Dan setiap makan, rahib itu hanya menyimpan makanan itu di luar pintu rumahnya, lalu si wanita itu keluar dan ngambil. Begitu terus. Datang setan menggoda. Alangkah baiknya kalau kamu keluar, biarkan perempuan itu di dalam. Nanti kalau dia keluar ada laki-laki lewat terus tertarik, gimana tuh? Bahaya. Sekali dibisiki begitu, nggak nurut, 2 kali, 3 kali terus. Akhirnya kemakan juga. Iya, kalau dia keluar laki-laki lewat, bahaya. Akhirnya gini aja, kamu jangan keluar. Diam di rumah, nanti saya mengantar ke depan rumah kamu. Dilakukan. Datang lagi iblis. Jangan biarkan wanita itu keluar ngambil makanan. Kamu masuk.
untuk memberikan makanan. Nanti kalau wanita itu keluar ngambil makanan, walaupun hanya di pintu ada laki-laki lewat, gimana? Akhirnya kemakan juga. Akhirnya dia yang masuk. Dan seterusnya sampai akhirnya setan berhasil menggoda mereka sehingga terjadi perzinahan. Setelah hamil, kemudian lahir anak. Datang iblis. Itu tuh, kalau saudara-saudara datang ada anak, nah pasti mereka marah. Gimana tuh? Pasti kamu akan dipancung tuh. Iya, gimana? Akhirnya dia bisa bunuh aja anaknya. Terus wanitanya, ibunya juga harus dibungkam. Demi keselamatan kamu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu nggak digubris, akhirnya lama-lama kepikiran juga. Iya. Demi keselamatan, nanti setelah dia membunuh, tobat kembang. Dibunuhlah anaknya. Gitu ya. Lalu dikuburkan. Ibunya diancam, jangan ngomong. Sudah. Berarti dia sudah 2 tuh. Pertama berzina, yang kedua membunuh anak. Datang lagi iblis. Perempuan itu mulutnya gak bisa disumpal. Nanti dia ngomong ke kakak-kakaknya gimana. Terus gimana? Bunuh lagi. Nanti bilang aja kakaknya mati karena penyakit. Pasti akan percaya. Kamu kan orang soleh. Sekali, 2 kali, 3 kali gak digubris. Akhirnya lama-lama kepikiran juga. Benar juga. Dibunuhlah wanita itu. Kemudian dikuburkan. Dia tinggal menyusun alasan kepada saudara-saudaranya. Setelah saudara-saudara si wanita itu pulang dari peperangan. Nanya mana adiknya? Mati, meninggal. Tuh kuburnya. Kenapa? Karena penyakit memang. Ya udahlah, ini qadarullah gitu ya. Takdir sudah. Pulang mereka. Datang iblis ke mimpi mereka. Bahwa mengabarkan dengan caranya sendiri. Bahwa adiknya diperkosa. Kemudian punya anak dibunuh. Lalu dibunuh dua-duanya. Sekali mimpinya nggak digubris, 2 kali, 3 kali. Terus-terusan. Akhirnya penasaran juga. Ayo kita gali. Ternyata betul ada 2 kuburan. Nah, nggak ada laki-laki lain kecuali si rahib. Ditangkap. Ikat, mau dibunuh, dipancung. Si rahib pertama malu, kedua memang merasa berdosa salah, ketiga aduh gimana. Datang setan, kamu mau selamat? Mau, saya selamatkan. Asal sujud kamu ke saya. Begitu sujud saya selamatkan kamu bisa tobat. Sekali nggak digugu, 2 kali nggak ditiru, ketiga kali. Terus ya daripada mati dalam keadaan seperti itu, bergelimang dosa, nggak sempet tobat, malu ya. Ya udahlah, sekarang sujud kepada iblis, nanti tobat. Begitu dia sujud, iblis tertawa, lalu hukuman mati dilaksanakan, dia mati dalam keadaan musyrik. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, kata Allah, kamathali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatuhuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Kata Allah, ketika syaitan berkata kepada seorang manusia itu yang dimaksud tadi, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, setan mengatakan, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Pertanyaan. Orang ini rahib dari muda sampai tua, ibadah, tapi di akhir hayatnya musyrik. Di mana letak keadilan Allah? Bukankah yang memberi hidayah dan yang menyesatkan itu Allah, kan begitu ya? Seolah-olah Allah nggak adil. Puluhan tahun ibadah, di akhir hayatnya mati dalam keadaan musyrik. Maka kalau iblis tadi diketahui ada ketakaburan dengan ibadahnya, dan takabur itu lawan dari hakikat ibadah. Hakikat ibadah kan merendah. Dijawab oleh para ulama bahwa ini menunjukkan ibadah yang dilakukan oleh rahib tersebut ada sesuatu yang menyebabkan dia ditolak. Dan sebagai bukti ditolaknya ibadah itu, ya di akhir hayatnya Allah katakan seperti, Allah bukakan seperti itu.
Kenapa? Salah satu penyebab utama ditolaknya ibadah rahib itu umumnya karena rahib beribadah tanpa ilmu. Dan contoh tentang ini banyak. Contoh, ada pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Mau tobat? Nanya ke rahib. Saya sudah membunuh 99, mau tobat diterima enggak? Apa kata rahib? Enggak diterima. Dicabut itu petang, dibabat rahib itu, genaplah 100. Dia salah jawab, karena enggak pakai ilmu. Pakai hati. Dia ahli ibadah tanpa ilmu, akhirnya jawabannya keliru. Tapi si pembunuh tadi nggak putus asa, nanya lagi kepada orang berilmu. Kata orang berilmu, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dengan tobat. Tinggalkan tempat yang buruk, tuh pindah ke tempat yang soleh. Dan seterusnya, kan kita tahu kisahnya itu. Contoh kedua, Jurej, rahib ahli ibadah. Suatu saat dia sedang sholat sunat, ibunya memanggil. Jurej. Dia bimbang. Rabbi, ummi au sholat. Ya Allah, apakah ibuku atau sholatku? Lalu dia memutuskan dengan keputusan yang salah. Dia melanjutkan sholat sunat. Para hukumnya sholat itu sunat. Sedangkan memenuhi panggilan ibu, wajib. Sampai ibunya berucap, sumpah ya Allah jangan matikan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kejadian itu kan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan bahwa umumnya rahib tanpa ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah dibukakan kekeliruan mereka dengan kasus seperti itu. Contoh lain, 2 orang yang bersahabat, satu ahli ibadah soleh, satu ahli maksiat. Hadis ini sahih riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Si orang soleh melayat kepada saudaranya yang ahli maksiat. Dia sedang bermaksiat. Ditegur. Ittaqillah wa da' ma fa'alt. Takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Apa orang itu bilang? Khallini wa rabbi. Biar ini urusan aku dengan Allah. Pulang. Besoknya dikunjungi. Masih lagi bermaksiat. Ditegur. Ittaqillah wa da' ma fa'alt. Takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Khalini waru, ini urusan aku dengan Allah. Sampai 3 kali orang ahli maksiat itu marah kemudian berkata, Abu Isa alayya raqiba, apakah kamu diutus untuk memata-matai aku gitu ya? Usil banget sih. Marahlah si orang soleh itu lalu berkata, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Pendeknya cerita, Nabi SAW menyatakan orang ini di akhirat dipanggil oleh Allah. Dipanggillah orang yang soleh tadi dengan lalu ditegur, man dzalladzi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Saksikan aku mengampuni dosa orang ini dan aku membatalkan semua amalanmu. Akhirnya si ahli maksiat dikesurgakan, si ahli ibadah dikerakakan. Timbul pertanyaan, di mana letak keadilan Allah? Kok ahli maksiat ke surga, ahli ibadah ke neraka cuma gara-gara mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Hadis ini oleh para ulama dibahas dalam bab al-iqsam Allah. Artinya bersumpah atas nama Allah untuk memvonis orang lain dengan vonis yang hanya boleh dilakukan oleh Allah. Memberi ampunan hak siapa? Hak Allah. Hak Allah ini dia rebut. Dengan mengatakan demi Allah, mengatasnamakan Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Seolah-olah diampuni tidaknya dosa itu bisa kita atur gitu. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, ucapan orang demi Allah, mengatasnamakan Allah untuk memvonis orang itu bahwa orang itu tidak akan diampuni, ini bentuk ketakaburan.
Dan takabur itu sesuatu yang bertolak belakang dengan inti dari ibadah. Ibadah itu merendah. Dan ini menunjukkan ibadah orang ini selama ini disertai ketakaburan dan ditolak oleh Allah SWT. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah dibongkar dengan kasus seperti itu. Akhirnya orang itu dinerakakan. Dan kisah-kisah dan penjelasan seperti itu banyak. Orang yang secara lahirnya hebat ibadahnya, tetapi batiniahnya kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah membongkar dengan hal lain yang menunjukkan kekeliruan ibadahnya. Contohnya tadi ada orang ibadahnya rajin, kok akhlaknya bejat. Kok bisa ya? Ini menunjukkan ada sesuatu tuh dalam ibadahnya. Kalau ibadah benar, pasti akhlaknya mulia. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi ibadah bejat, menunjukkan sholatnya nggak benar. Kedua, tadi sebaliknya. Ada orang yang nggak pernah sholat, bahkan kafir, tapi akhlaknya kok bagus ya. Seperti contohnya siapa? Para pendeta gitu ya. Kan mereka kafir, tapi kok akhlaknya bagus. Siapa pemimpin India? Mahatma Gandhi ya. Siapapun menyatakan akhlaknya bagus. Tawadu gitu ya. Suatu saat dia pergi ke suatu tempat pakai kereta kelas 3, kelas ekonomi gitu kan. Padahal dia pemimpin besar gitu kan. Ditanya, kenapa Anda naik kereta kelas 3? Jawabnya apa? Karena tidak ada kereta kelas 4. Kalau ada kelas 4, naik kelas 4 tuh. Ketawaduan. Nah, orang ini akidahnya buruk gitu ya. Ibadahnya pasti juga enggak gitu ya. Tapi kok akhlaknya mulia? Apakah kenyataan ini menggugurkan pernyataan tadi? Itu bukan perkataan saya, tapi diambil dari Quran dan hadis. Bahwa akhlak indikator dari keimanan. Itu kata-kata Nabi SAW. Diambil dari ayat dan hadis. Kata Nabi SAW, orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kenapa bisa terjadi ada orang yang tidak ibadah, tidak bagus akidahnya, tapi akhlaknya bagus? Itu pertanyaan sudah sering diungkapkan sejak zaman dulu oleh para ulama, dan oleh para ulama dijawab. Mereka mengatakan, pertama, akhlak mencakup seluruh hubungan manusia dengan semua pihak. Ya, dengan Allah, dengan para malaikat, dengan Rasulullah SAW, dengan kitab, dengan sesama muslim, dengan orang kafir, dengan orang fasik, dengan orang munafik, dengan hewan, dengan lingkungan. Itu akhlak itu mencakup semuanya itu. Akhlak itu mencakup semua itu. Oleh karena itulah, maka ada kalanya orang bagus akhlaknya ke satu pihak, tapi nggak bagus ke pihak lain. Contoh ke binatang bagus. Tapi ke manusia yang tidak seakidah, tidak sefaham, nggak bagus. Contoh para pemerhati lingkungan dan penyayang binatang. Ya. Satu ekor merpati mati, itu bisa masuk berita dalam dunia itu. Dunia dalam berita ya. Protes ke sana kemari gitu kan. Tapi orang-orang Palestina digempur habis-habisan oleh orang Israel, satu kata pun enggak keluar. Hanya karena apa? Biarkan mereka kan teroris. Biarkan mereka kan orang Islam, kan gitu. Sudah layak mereka menerima seperti itu. Akhlaknya ke binatang bagus. Sampai anjing pun menjadi teman hidupnya gitu kan. Tidur bareng sama anjing, makan sepiring bersama sama anjing gitu kan. Kalau di Eropa orang bawa anjing, gitu ya, mendekat ke kita, kita mundur. Kita mundur itu karena apa? Takut kena najis. Dia tersinggung berat. Bisa dituntut itu. Makanya kalau di Eropa umpamanya kita berpapasan dari jauh dengan orang yang bawa anjing, segera muter, cari jalan lain. Sebab apa? Sebab kalau berpapasan dia mengendus kita, kita mundur, itu tersinggung bisa lapor polisi. Itu ribetlah urusannya. Seperti itu. Akhlaknya ke anjing bagus, ke binatang bagus, ke sesama manusia buruk.
Karena memang konsepnya, paradigma berpikirnya, cara berpikirnya jauh berbeda dengan kita gitu ya. Nah, mereka hanya membatasi berbuat baik kepada sama manusia atau kepada pihak tertentu. Tapi akhlak mereka kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Rasul SAW super buruk. Oleh karena itu, orang yang lahiriahnya, sosialnya bagus kepada sama manusia, apakah akhlaknya baik? Enggak, akhlaknya buruk menurut ajaran Islam. Karena apa? Karena dia hanya baik ke satu pihak, tapi buruk akhlaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, itu akhlaknya buruk. Walhasil seseorang baru dikatakan akhlaknya baik, kalau dia baik ke semua pihak. Kepada Allah baik, kepada Rasul SAW baik, kepada sama muslim baik, dan kepada semua pihak. Termasuk kepada lingkungan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Makanya yang nebang-nebang hutan sampai banjir, itu akhlak mereka buruk kepada alam. Dan berakibat kecelakaan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab, kayaknya satu per itu menghabiskan seluruh sisa waktu yang ada. Dari ibu satu pertanyaan boleh, biar adil. Ada 4 pertanyaan masuk ini, Ustaz. Saya bacakan yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana cara mengendalikan amarah setiap stres misalnya di kantor atau capek, terus nanti ada yang gak enak di rumah, emosi, gampang marah sama anak, istri. Ada nggak doanya biar gak gampang marah? Iya. Anonim. Kayak itu bukan pertanyaan tapi curhat. Iya, bagaimana cara meredam kemarahan? Di kantor banyak urusan, pekerjaan, pusing gitu ya. Terus sebelum berangkatnya juga berantem dulu sama istrinya, anaknya menjengkelkan gitu ya. Uring-uringan dia. Bagaimana cara meredam semuanya itu? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan satu judul daurah khusus. Karena panjang. Itu sama aja dengan pertanyaan begini. Bagaimana konsep akhlak menurut Islam? Nah ini materi tadi itu semua. Dan itu juga belum selesai, baru mukadimah. Sebab di saya ada kitab judulnya Khuluqul Mu'min. Akhlak seorang mukmin. Ya. Yang tadi saya bahas hanya baru 3 lembar dari mukadimah. Dan semuanya buku ini totalnya 520 halaman. Baru 3 lembar kita bahas. Jadi seperti itu. Kalau pertanyaan bagaimana konsep akhlak menurut ajaran Islam, nah materi tadi itu baru mukadimah. Kalau ditamatkan semua 2 tahun. Nah sama dengan bagaimana cara meredam kemarahan. Itu jadi judul daurah untuk kapan gitu. Walaupun bukan saya yang membahas, umpamanya yang lain, itu jadi judul daurah. Umpamanya konsep Islam dalam meredam kemarahan. Karena apa? Karena meredam kemarahan tidak instan. Tidak seketika. Nanti yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah makna dari kemarahan. Yang kedua asal dari kemarahan gitu ya. Nah kemudian yang ketiganya barulah kiat meredam kemarahan. Dan kemarahan itu harus diredam sejak dini. Preventif dulu, menghindarkan penyebab lahirnya kemarahan. Itu caranya bagaimana. Dan kedua, barulah ketika kemarahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, sepintas begini saja. Pertama, cara agar kita bisa meredam kemarahan, banyak-banyaklah ta'awudz ketika marah. Ta'awudz itu apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Karena kemarahan itu dari syaitan. 2 orang sahabat berantem di hadapan Rasulullah SAW.
Yang satu marah sampai merah wajahnya, kata-katanya kasar dan keras gitu ya, tindakannya sangat menyakitkan. Melihat begitu Rasul SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila kalimat itu dikatakan oleh orang yang marah tadi, pasti hilanglah kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita emosi, marah, cepat-cepat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berulang atau baca ayat Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Itu ayat. Rabbi a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Min hamazatis syayatin, dari tiupan setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu. Min ayyahdurun, dari kehadiran mereka di sekitarku. Jadi ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk ketika kita mengingat-ingat kedengkian orang kepada kita. Kebencian kita kepada orang lain itu memancing dan menyedot perhatian dan emosi kita. Gitu ya. Jadi kita itu uring-uringan sendiri ini orang. Gitu. Cepat ta'awudz, itu setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Kedua, merubah posisi. Kalau kita marah sedang berdiri, duduklah. Kalau marah kita sedang duduk, berbaringlah. Kalau marah kita sedang berbaring, meremlah. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu berulang kali kemarahannya enggak reda, cepat duduk. Masih juga sambil ta'awudz terus, coba berbaring. Masih juga merem. Gitu ya. Itulah yang kedua. Ketiga, kalau masih dengan merem malah tambah kebayang-bayang, ambil air wudu lalu sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Sholat syukrul wudu. Itu beberapa kiat untuk menghindarkan kemarahan. Ini ikhtiar syar'i, ya, ikhtiar syar'i. Kedua, bagaimana cara agar kita bisa mampu meredam kemarahan? Coba kumpulkan memori kita mengingat-ingat keutamaan dari meredam marah. Apa sih keutamaan meredam marah? Pertama, meredam marah termasuk sifat manusia yang bertakwa. Allah menyatakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang mampu meredam amarahnya, memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebuah kisah teralami oleh Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Dia punya budak, punya hamba sahaya. Suatu saat hamba sahayanya membawa minuman panas di wadahnya, dan untuk disajikan kepada tuannya. Ketika sampai di depan tuannya, jatuh dan menimpa kaki dari tuan. Sampai pertama panas, kedua terluka berdarah. Bergetarlah badan tuannya ini, sangat marah. Bergetar pula badan si hamba saya karena sangat takut. Sama-sama bergetar. Cuma satu marah, satu takut. Tapi si hamba saya tahu bahwa ini cucunya, cicitnya Rasul SAW. Ketika melihat tuannya marah, dia langsung membacakan ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika dia sedang berdiri begitu mendengar ayat ini, langsung dia ta'awudz, langsung dia duduk, lalu mengatakan, kadzamtu ghaidhi, aku menahan amarahmu. Aku menahan amarahku. Lalu orang itu melanjutkan bacaannya, wal 'afina 'anin nas. Orang bertakwa adalah orang yang memaafkan orang lain. Mendengar ayat ini dibacakan, si tuannya mengatakan, ya sudah, aku maafkan kesalahanmu. Langsung saat itu mereda.
Langsung dibacakan ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mendengar ayat ini dibacakan, orang tadi mengatakan, wa anta hurli wajhillah. Sudah sejak sekarang kamu bebas, merdeka, tidak lagi sebagai budak demi meraih wajah Allah. Bayangkan, ketika marah dibacakan ayat, langsung reda kemarahannya. Dan orang ini, si hamba saya berbuat kesalahan, tapi yang dihadapinya orang bertakwa, berakibat dia menjadi bebas, bukan lagi hamba sahaya. Inilah orang bertakwa. Ini pertama. Kedua, ungkap memori kita ketika mendengar kajian ini, ketika marah, ingat kajian ini, bahwa menahan marah dan memaafkan orang yang menjadi penyebab marahnya kita itu mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni. Saya lupa apakah di sini atau di tempat lain, saya pernah menceritakan bagaimana geramnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap saudaranya, kerabatnya. Kerabat ini miskin sejak di Mekah. Dibantu pakaian, makanan, tempat tinggal, sampai masuk Islam, sampai pindah ke Madinah juga begitu. Diurus semuanya. Suatu saat Aisyah kena fitnah dalam kasus hadithul ifki. Para sahabat banyak yang terpengaruh ikut menyebarkan. Di antaranya saudaranya ini, saudaranya Abu Bakar, saudaranya Aisyah yang sejak dulu diurus gitu ya. Ikut menyebarkan fitnah Aisyah. Bukan membela. Ya kerabat, ya juga dibantu. Setelah turun ayat surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 24 gitu ya. Yang menjelaskan Aisyah bebas dari tuduhan. Mulailah sahabat yang tadinya ikut menyebarkan merasa takut akan dihukum. Abu Bakar geram banget kepada orang tadi. Lalu dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu-bantu dia lagi. Marah emosi. Turun ayat. Surah An-Nur ayat 22 yang menyatakan, janganlah orang yang memiliki keutamaan bersumpah bahwa mereka tidak akan membantu kerabatnya dan orang-orang muhajirin dan ansor. Lalu kata Allah, fa'fu anhum wasfahu, maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Atuhibbu ayaghfirallahu lakum, apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa kamu akibat kamu memaafkan mereka? Ayat ini mengisyaratkan siapa yang memaafkan orang lain dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Itu pertama. Kedua, kemuliaannya diangkat. Rasul SAW menyatakan, ma zadallahu li'abdin bi'afwihi illa izzan. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Nah, mengetahui, meyakini hal-hal tadi, insya Allah kita akan lebih memilih kemuliaan, memilih ampunan Allah, daripada melampiaskan emosi dan kemarahan kita. Ya, itu saja sepintas jawaban tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 12:30 di jam saya. Sudah terlalu malam, cukup sampai ini jam Indonesia. Berarti jam 9:30 ya. Oh, itu udah malam banget kalau di sini. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali besok siang bagi ibu-ibu. Dan barangkali ini materi terakhir bagi bapak-bapak ya. Besok khusus untuk ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila selama saya di sini banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan, banyak ucapan, tingkah laku yang tidak berkenan. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu di sini. Semoga Allah mengampuni kita dan mempertemukan kembali kita di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.